Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Retno, masih di mata kuliah statistik. Kita sudah masuk ke sesi berapa ini ya? Sesi 10 ya. Kita akan membahas tentang multiple regression. Kalau minggu lalu, konsep dasar dari linear regression, dan kita sudah melakukan pengolahan regresi sederhana ya, antara variabel X dengan variabel Y. Nah, kali ini bagaimana kalau variabel X-nya, variabel independennya itu lebih dari satu. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari hari ini di multiple regression, kita akan menganalisis outputnya multiple regression. Kemudian yang kedua, kita akan mengevaluasi persamaan dari multiple regression tersebut. Dan yang ketiga, kita akan melakukan global test. Dan yang keempat, mengevaluasi koefisien dari regresi individual. Nah, kita langsung ke praktek aja ya, biar lebih mudah memahami multiple regression. Nah, namanya multiple regression berarti di sini kita akan melibatkan lebih dari satu variabel X. Kalau minggu lalu kan variabel X-nya satu. Nah, ini variabel X-nya itu lebih dari satu. Nah, kalau kalian lihat di sini ada data profitabilitas, family ownership, leverage itu tingkat utang ya. Kemudian size itu ukuran perusahaan. Nah, ini kira-kira penelitiannya tentang apa sih? Nah, ini kira-kira penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas gitu ya. Nah, di sini penelitinya memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas itu adalah family ownership, ini X1-nya, kemudian tingkat utang, leverage, X2-nya, kemudian ukuran perusahaan, X3-nya. Nah, faktor-faktor ini, variabel-variabel ini yang digunakan untuk memprediksi profitabilitas perusahaan. Jadi di sini profitabilitas adalah variabel dependent ya, Y gitu. Nah, ini perusahaan saya kasih kode ID. Nah, ini perusahaan 1, perusahaan 2, ada 20 perusahaan. Nah, jadi ini tipe datanya apa guys? Time series or cross section? Cross section ya, karena banyak perusahaan di satu waktu gitu. Nah, kalau kita tuliskan ke dalam model penelitian atau persamaan regresi, jadi modelnya adalah seperti ini. Profit sama dengan alpha, karena di sini profit adalah variabel Y ya, variabel dependent. Profit sama dengan alpha, ini intercept ditambah beta 1 family ownership tambah beta 2 leverage ditambah beta 3 size. Nah, kalau kita breakdown hipotesisnya ini, kalau di bahasa penelitian nih, hipotesis alternate-nya itu seperti apa si peneliti merumuskan hipotesisnya. Nah, ini contoh kalimatnya ini ya, kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Kemudian leverage berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Kemudian hipotesis alternate yang terakhir, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Oke, kita sudah punya hipotesis ini. Hipotesis ini dibangun berdasarkan teori. Lalu kita akan buktikan, benar nggak ya hipotesis kita berdasarkan data yang kita punya. Kita akan membuktikan secara statistik. Oke, kita langsung buka statanya. Ini statanya udah siap. Kita copy paste dulu data kita. Ini copy ya, copy. Kemudian kita paste. Ini masuk ke laman stata kita. Kita buka data editor. Ini data editor. Tinggal kita paste. Oke, first row-nya variable names. Oke. Nah, langsung masuk ya. Di sini ID, profit, fam on, leverage, size. Nah, langsung kita regress. Kita masuk ke window yang ada komennya. Nah, kita regress, terus variabel Y-nya dulu. Variabel Y-nya dulu ada profit, diikuti variabel X1, family ownership, kemudian leverage, kemudian size. Bener ya? Reg spasi, profit spasi, family ownership spasi, leverage spasi, size spasi. Spasi. Oke, enter, bismillah. Nah, tara, ini yang keluar. Oke.
ini yang keluar. Lalu bagaimana kita menganalisisnya? Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini saya copas ya ke sini. Nah, sesuai dengan pembelajaran learning objective kita, yang pertama kita akan menganalisis outputnya dulu nih. Oke, analisis dulu ya, outputnya dulu ya. Kira-kira output ini kalau kita tuliskan ke model atau ke persamaan regresinya, bentuknya seperti apa? Oke, kita tuliskan ya, profit sama dengan alfanya di sini nih, konstantanya ya, 427,19, komanya titik ya, 19 ditambah dikurangi ya, family ownership-nya kan koefisiennya negatif ya, berarti di sini negatif 458,26 family ownership. Kemudian leverage-nya ternyata koefisiennya negatif ya, koefisiennya negatif, berarti di sini negatif 14,83 leverage. Kemudian size-nya kebetulan di sini positif ya, positif 6,1 size. Nah, ketemulah di sini ya, persamaannya model kita, persamaan model regresi kita. Nah, berarti interpretasinya gimana? Misalnya ada pertanyaan nih, misalnya ada perusahaan ke-21 nih ya, ada perusahaan ke-21, misalnya dia family ownership-nya, kepemilikannya family ownership-nya misalnya 50%, 0,5, kemudian tingkat hutangnya, leverage-nya misalnya 1 gitu, kemudian 2 deh ya. Kemudian ukuran perusahaannya misalnya 10 gitu ya. Ukuran perusahaan itu kan biasanya diproksikan dengan total aset. Nah, total aset tuh biasanya dilenkan di natural logaritma. Minggu lalu sudah saya ajarin ya cara melenkan suatu variabel gitu ya. Oke, nah berarti di sini berapa yang ditanyakan, berapa profitabilitasnya gitu, berapa profitnya, berarti profit sama dengan, tinggal dimasukin ini, berarti di sini 4,27,19 dikurangi 458,26 dikali 0,5, kemudian dikurangi 14,83 kali leverage-nya adalah 2, terus ditambah 6,1 kali 10 gitu. Nah gitu ya, jadi kira-kira nanti ketemulah prediksi profitabilitas dari perusahaan ke-21 ini gitu. Oke, sampai sini paham ya. Oke, kita menginjak ke learning objective yang kedua, yaitu mengevaluasi multiple regression equation. Nah, kita mengevaluasi si persamaan regresi ini untuk memastikan bahwa modelnya ini memang layak gitu ya, modelnya bisa dikatakan layak, modelnya dikatakan fit ya, memang variabel X nanti bisa kita gunakan untuk memprediksi si Y gitu. Jadi variabel FEM-on, leverage sama size ini bisa kita gunakan untuk memprediksi profitabilitas. Nah, kalau kalian lihat di sini,
di sini ada tabel ANOVA-nya nih. Nih, yang ini nih. Nih. Nah, ini ada tabel ANOVA-nya. Masih ingat kan? Masih ingat nggak ANOVA? Analysis of variance. Jadi di sini untuk menunjukkan apa? Ya, untuk menunjukkan bahwa kalau kalian ini di sini ini kan ada model ini regression. Di sini pengen menunjukkan bahwa memang variasi dari variabel profitabilitas itu bisa dijelaskan oleh variabel VMON leverage size. Itu. Kalau yang residual di sini itu variasi residual tuh errornya. Jadi apakah variasi dari Y itu dijelaskan oleh variabel unobserved, variabel yang nggak kita teliti gitu, errornya gitu. Nah, lalu apa yang perlu kita lihat dari tabel ANOVA ini? Nah, sebenarnya yang perlu kita lihat dari tabel ANOVA sesuai yang kita pelajari minggu lalu, yang kita lihat kan standar error dari estimasinya kan. Nah, kalau di sini yang kita lihat ini akarnya dari multiple standard errornya nih. Ini yang kita lihat ininya. Ini kemudian tentu saja ininya R-square-nya ya. Nah, kalau kita pakainya multiple regression, nanti yang akan kita lihat adalah adjusted R-square-nya. Nanti kenapa gitu? Bentar, yang kita mau cek dulu adalah root MSE-nya, root multiple standard error-nya. Masih ingat nggak waktu kemarin kita bahas standard error gitu kan? Standard error dari estimasi gitu. Jadi model regresi dikatakan baik jika standard error dari estimasinya itu makin kecil. Gitu kan ya. Nah, ini didapat dari mana sih MSE? MSE ini kan dapatnya dari sini nih, akar dari MS ini. Akar dari MS ini. Nah, ini ketemulah 51,49. Nah, ini artinya apa gitu? Berarti kan artinya apa ya, berarti kan dispersinya error itu di sekitar 51,049 poin gitu. Nah, kalau ini konteksnya di sini kan ini Y-nya itu kan profitabilitas ya, berarti dispersinya profitabilitas itu di sekitar $51 gitu. Jadi kalau misalnya kita gambar gini ya, gambar, masih ingat kan distribusi norma gini, ini yang kalau 68% itu satu kali standar deviasi, kalau yang 95% itu 2 kali standar deviasi, kalau yang 99% 3 kali standar deviasi. Nah, jadi 51,049 itu bisa kita asumsikan bahwa profitabilitas itu nilai dari profitabilitas itu kalau di 68% itu di sekitar $51,049 gitu. Kalau di 2 kali standar deviasi, kalau di 95%, dia nilainya di sekitar, berarti 2 kali standar deviasi ya, 2 kali 51 gitu, sekitar $100 gitu, dan seterusnya. Gitu. Nah, yang bagus adalah yang nilainya semakin kecil ya, berarti kan artinya dia variance dari errornya itu kecil gitu, yang bagus. Nah, itu yang pertama untuk menilai kelayakan dari model. Nah, sekarang yang kedua, dari R-square-nya, koefisien determinasi. Nah, masih ingat nggak cara menginterpretasikan R-square? Cara menginterpretasikan R-square di sini, R-square-nya adalah 80%. Artinya apa? Berarti variance dari variabel
profitabilitas ini dapat dijelaskan oleh varians dari variabel family ownership, leverage, dan size sebesar 80%. Jadi kemampuan variabel X1, X2, X3 tadi untuk menjelaskan variabel Y itu sebesar 80%. Sisanya dijelaskan oleh apa? Sisanya dijelaskan oleh variabel yang unobserved gitu, variabel yang lain. Gitu. Sampai sini dipahami? Nah, R² ini didapat dari mana sih? R² ini didapat dari ini SSR dibagi dengan SR total ini 171.000 ini dibagi ini dibagi ini nih, ketemulah R² ya, koefisien determinasi. Bu, tadi Ibu bilang kalau multiple regression kita pakainya adjusted R². Iya gitu. Jadi untuk menganalisis apakah model kita fit atau enggak, kalau untuk multiple regression kita pakainya adjusted R². Intinya sama, R² maupun adjusted R², yang bagus adalah yang mendekati 1 gitu ya. Nah, kenapa kita pakainya adjusted R²? Karena karakter di multiple regression ketika kita menambah satu variabel baru, maka kecenderungan R²-nya itu akan meningkat. Kita buktikan ya di sini ya. Nih. Nah, ini. Misalnya kita pakai satu variabel dulu. Rate, kemudian profit, jangan lupa variabel Y-nya. Profit family ownership. Nah, kalian lihat di sini, ketika variabel X-nya hanya 1, R²-nya itu 65%. Nah, sekarang kita tambah variabelnya. Kita tambah family ownership ditambah sama leverage. Nah, tadi 65% satu variabel. Sekarang kita tambah dua variabel X-nya. Jadi 77%. Nah, kemudian kalau variabelnya 3 kan yang tadi. Jadi, berapa tuh? Jadi 80%. Nah, that's why untuk goodness of fit nih, untuk menguji kelayakan multiple regression, sebaiknya pakai adjusted R². Gitu. Jadi, karena ya itu tadi, karakter dari multiple regression ketika ditambah variabelnya itu kecenderungannya itu R²-nya meningkat. Jadi untuk yang lebih stabil gitu ya, kita pakainya adjusted R². Nah, sampai sini dipahami ya. Jadi apakah pertanyaan kedua, apakah model ini layak? Bisa kita katakan layak gitu ya. Karena apa? Karena di sini root MSE-nya relatif kecil ya, $51 gitu ya. Relatif ya, angkanya kan relatif itu. Kemudian paling gampang sih dari adjusted R²-nya 76% gitu ya. 76% itu kan relatif tinggi ya, mendekati 1. Berarti kan istilahnya varians dari variabel Y itu dapat dijelaskan oleh variabel X sebesar 76%. Oke. Sampai sini dipahami? Oke, kita ke yang ketiga. Learning objective yang ketiga adalah kita melakukan global test. Nah, global test ini fungsinya buat apa? Ya, untuk apa ya? Itu kayak kita mengambil kesimpulan gitu loh. Untuk mengambil kesimpulan, bener nggak sih ini variabel X ini, variabel X1, X2, X3 ini dapat digunakan untuk menjelaskan variabel Y gitu. Nah, kalau untuk melakukan global test yang kita gunakan adalah uji F. Nah, uji F ini kan berarti uji varians ya, varians untuk melihat apakah koefisiennya itu tidak sama dengan 0. Tapi namanya uji F tuh kayak gelondongan langsung. Jadi kayak kalau kita rumuskan ke hipotesis, ini seperti ini nih.
hipotesisnya itu apakah beta ya. Wait, kita insert beta ini dari sini aja deh. Beta ini H0-nya aja deh, H0-nya aja ya, H0-nya bukan H alternate-nya. H0-nya di sini apakah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 gini sama dengan 0 gitu. Nah, berarti di sini H alternate-nya berarti di sini tidak semua koefisien sin beta sama dengan 0. Tuh. Jadi kayak namanya aja global test ya, kayak nguji gelondongan. Ini secara overall apakah variabel X itu bisa memprediksi variabel Y gitu. Nah, yang kita gunakan adalah uji F gitu ya. Nah, di sini di tabel ANOVA ini udah kelihatan nih, nilai F-nya adalah 21,90. 21,90. Nah, di sini kita kan pakai alfanya 0,5 ya, 0,5. Nah, terus saya tulis deh di sini F hitungnya 21,90. Nah, sebenarnya F hitungnya itu dari mana sih? 21,90 MSR dikurangi dengan MSR dibagi dengan MSE. Jadi ini nih. Ini MSR dibagi dengan MSE. 57.000 dibagi 2.000 sekian, ketemulah ini 21,90. Nah, ini F hitung. Nah, kita bandingkan sama F tabel. F tabelnya berapa? Nah, kita ini pakai appendix, kalau di buku statistik kalian pakai appendix yang 6A, karena kita pakai alfa 0,5 ya, pakai appendix yang 6A. Nah, kalau kalian buka appendix 6A dengan degree of freedom yang atas, yang pembilang itu 3, yang penyebutnya 16, itu ketemunya F tabelnya itu adalah 3,24. Ini. Nah, kalau kita gambarkan di ini set gini ya. Kan gambar F kan gini ya, dia hanya satu sisi ya. F itu kan selalu satu sisi. Berarti di sini titik kritisnya adalah 3,24. Ini titik kritisnya. Kemudian gambarnya jelek ya. Gak apa-apa lah ya. Tapi paham kan ya? 3,24. Oke, berarti di sini rejection area-nya ya. Ini rejection area-nya. Nah, ternyata F hitungnya adalah 21,91. Berarti di sini. Berarti di sini adalah reject H0. Kalau reject H0 berarti kan artinya tidak semua koefisien dari beta 0. Artinya apa? Di sini kalau kita bisa interpretasikan, di sini artinya variabel family ownership, leverage dan size itu dapat digunakan untuk memprediksi profitabilitas gitu. Atau dengan kata lain, karena ini hipotesis alternatifnya tidak semua koefisien beta sama dengan 0, atau bisa juga kita analisisnya gini, setidaknya ada koefisien beta gitu ya,
setidaknya ada koefisien beta yang bisa menjelaskan bukan gini. Setidaknya salah satu independen variabelnya itu punya kemampuan untuk menjelaskan variasi di variabel profitabilitas. Gitu kira-kira. Bisa dipahami nggak? Gitu, jadi kita uji global gitu lah. Jadi kayak tiga-tiganya itu langsung kita uji apakah benar ini variabel X bisa menjelaskan variabel Y. Nah, dengan hipotesis tidak semua koefisien beta sama dengan 0, ternyata hasilnya ada reject H0, berarti kan artinya setidaknya ada salah satu variabel independen itu bisa menjelaskan variasi di variabel dependent. Gitu. Nanti kalian catat ya, ini nggak perlu saya tulis di sini. Nah, tadi kan kita make decision pakai F hitung dibanding sama F tabel ya, kan repot ya. Kita udah buka tabel. Nah, sebenarnya kita bisa lihat langsung dari prop F-nya. Ini p-value-nya dari F. P-value-nya dari F adalah 0,00. P-value-nya ya. P-value dari F itu kan 0,000. Nah, kalau P-value itu kan kita bandingin sama alpha kan. Alfanya kan 0,05. Nah, berarti kan di sini P-value itu kan lebih kecil daripada alpha. Berarti kan kita bisa ngambil kesimpulan juga dari sini bahwa ini reject hipotesis 0. Nah, berarti kan ini setidaknya ada salah satu variabel X dapat menjelaskan variasi pada variabel Y. Gitu. Mana yang lebih mudah, mau pakai F hitung F tabel atau pakai p-value alpha? Lebih mudah p-value alpha ya tentunya. Oke, kita ke landing objektif yang terakhir. Ini justru yang gongnya lah, karena kita tujuan penelitian kan ini ya tadi ya, H alternate 1, H alternate 2, H alternate 3. Kita mengevaluasi individual regression coefficient. Oke, berarti kan tadi hipotesisnya ini kan. Nah, hipotesisnya ini nih. Apakah pemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas? Nah, ini kalau simbol statistiknya seperti ini. Oke, yang pertama dulu, apakah pemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas? Oke, kita lihat dulu signifikansinya nih, family ownership. Nah, di sini kan p-value-nya kita pakai p-value aja ya, lebih gampang ya. Kita tinggal membandingkan sama alpha. Alfanya 0,05 misalnya ya. Nah, di sini p-value-nya lebih kecil dari alpha karena 0,0. Oke, berarti yang H alternate 1 dulu. Di sini p-value-nya lebih kecil daripada alpha. Nah, berarti kan di sini reject H0. Reject H0. Berarti di sini artinya berarti kepemilikan keluarga berpengaruh. Nah, apakah pengaruhnya positif or negatif? Kita lihat dari mana? Dari sini koefisiennya. Berarti kan di sini negatif signifikan ya. Berarti ini berpengaruh signifikan karena kurang dari alfa dan pengaruhnya negatif. Berarti sesuai hipotesis ya. Berarti di sini kepemilikan keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Oke. Sudah menjawab hipotesis 1. Sekarang hipotesis 2. Hipotesis alternate 2. Apakah leverage berpengaruh negatif? Leverage berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Oke, kita lihat p-value-nya dulu. Nah, p-value-nya dari leverage 0,007. 0,07, p-value-nya 0,07, lebih kecil dari alpha atau lebih besar dari alpha? Lebih kecil ya dari alpha.
Alfanya kan 0,05. Berarti sama nih kesimpulannya, reject H0. Yang kita reject H0 ya, yang kita tulis H alternatif. Berarti di sini kepemilikan keluarga berpengaruh positif apa negatif. Kita lihat koefisiennya. Leverage salah kok kepemilikan keluarga sih. Leverage berpengaruh negatif ya, tadi koefisiennya negatif ya, berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Oke, ketemu jawabannya. Sekarang H alternate yang ketiga. H alternate yang ketiga bunyinya apa? Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Oke, pengaruhnya positif. Prediksi kita pengaruhnya positif. Kita lihat, ternyata lihat size-nya, p-value-nya. P-value-nya ternyata 0,14. Nah, p-value-nya 0,14. P-value, nah 0,14 itu lebih besar atau lebih kecil daripada alpha? Lebih besar ya, lebih besar daripada alpha, berarti do not reject H0. Berarti artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Nah, kalau dia tidak berpengaruh, itu nggak usah kalian tulis positif sign-nya ya, positif or negatif. Maksudnya tidak perlu dianalisis sign-nya gitu. Kalau dia nggak berpengaruh, berarti ukuran perusahaan memang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Oke, kira-kira seperti itu learning objective kita hari ini. Jika ada yang masih bingung, boleh ditanyakan di forum diskusi. Kita lanjutkan ke topik berikutnya. Terima kasih.